Objek inspeksi apa saja? Apa saja objek inspeksi? Buat sahabat dunia tambang kita yang sudah pernah ikut pembekalan POP, saya pikir ini sudah paham ya, karena ini dibahas sangat detail di pembekalan uji kompetensi pengawas operasional yang pertama. Nah di sana kita membahas bahwa objek inspeksi itu paling tidak ada 5, kita bagi 5. Yang pertama adalah reaksi seseorang. Reaksi seseorang, maksudnya apa? Nah pada saat kita melakukan inspeksi ke lapangan, ya tentu inspeksi ke lapangan kan begitu ya. Pada saat kita melakukan inspeksi ke lapangan, begitu kita sampai di tempat yang mau kita inspeksi, kita bisa melihat apa reaksi pertama yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja di sana. Begitu kita datang, tiba-tiba ada yang bereaksi dengan segera pakai safety helmet. Berarti kalau dia langsung bereaksi pakai safety helmet, kesimpulan kita apa? Berarti sebelum kita sampai, dia tidak pakai safety helmet. Tiba-tiba dia pakai kacamata, misalnya. Berarti kesimpulannya apa? Sebelum kita nyampe, dia nggak pakai kacamata safety. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Itu akan terlihat dari reaksi yang mereka tunjukkan sesaat setelah kita sampai di sana. Atau sesaat setelah mereka tahu orang yang akan melakukan inspeksi sampai di sana. Itu reaksi seseorang. Nah kemudian yang kedua yang menjadi objek inspeksi adalah posisi seseorang. Ya, jadi dari setelah kita sampai di tempat kita bisa melihat dari posisi mereka bekerja. Ya, benar atau tidak, sesuai atau tidak. Nah kemudian yang ketiga peralatan. Ini menjadi objek inspeksi juga. Jadi setelah kita sampai di tempat yang mau kita inspeksi, kita bisa melihat, kita bisa mengobservasi peralatan-peralatan yang digunakan oleh orang-orang yang sedang bekerja di sana. Seperti apa peralatan yang mereka gunakan? Apakah sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan? Ya, artinya jangan pakai juga kalau dulu saya di rumah nancapin paku misalnya, nggak ada palu, akhirnya apa? Ulekan yang buat ngulek sambal itu yang kita pakai buat, atau parang ya, bagian yang tumpulnya yang kita pakai untuk nancapin paku itu. Nah itu nggak sesuai alat dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah kemudian yang kedua, apakah alatnya layak pakai? Apakah alatnya layak aman untuk digunakan? Kira-kira begitu. Misalnya nancapin paku, betul sih pakai palu, tapi udah goyang kepala palunya, ya nggak aman juga kan begitu. Yang ketiga, apakah cara penggunaannya tepat? Betul, nancapin paku kita pakai palu, palunya layak pakai, tapi cara penggunaannya, kepalanya yang kita pegang, gagangnya yang kita pukulkan ke paku, artinya cara penggunaan tidak tepat. Nah itu objek inspeksi yang ketiga, tadi reaksi, posisi, peralatan. Yang keempat adalah prosedur kerja. Prosedur kerja. Ya, entah itu SOP, JSA, WI, IK dan sebagainya. Yang pasti harus ada pedoman buat orang-orang yang sedang bekerja di situ dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Bisa JSA, SOP, WI, IK, entah apapun namanya. Yang jelas harus ada panduan buat mereka. Nah, dari prosedur ini apa yang perlu kita periksa? Yang pertama adalah memadai atau tidak. Memadai atau tidak. Contoh JSA. JSA-nya memadai apa enggak? Ya, karena banyak sekali kita temukan JSA, misalnya roda ban kempes nih, lagi setir LV ban kempes. Terus langkah pertama memarkir kendaraan. Bahayanya apa? Ditabrak kendaraan lain. Pengendaliannya supaya tidak ditabrak kendaraan lain apa? Pasang safety cone atau traffic cone. Nah, pekerjaannya tadi apa? Memarkir kendaraan. Berarti kita sedang ada di kabin. Pegang setir, injak pedal. Nah, tadi pengendalian supaya nggak ditabrak kendaraan lain, memasang traffic cone. Bagaimana caranya memasang traffic cone? Kita sendiri sedang ada di dalam kabin. Nah, hal-hal seperti begitu.
Ya, hal-hal seperti begitu. Artinya JSA-nya nggak memadai. Nah, kalau JSA-nya sudah memadai, apalagi yang perlu kita pastikan? JSA-nya dimengerti. Karena percuma JSA-nya memadai, canggih, tapi nggak dimengerti. Hanya sebagai dongeng saja. Tidak jadi panduan. Nah, oke lah sudah mengerti. Cara ngetesnya gimana? Ya kita tes. Orang yang sedang bekerja, kita tanya langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan itu. Kita bandingkan dengan JSA-nya. Sama atau tidak? Atau kita tanya potensi bahayanya. Mengertikah dia atau tidak? Sama nggak dengan JSA-nya? Nah, begitu nggak sama, dia berarti nggak ngerti JSA itu. Nah, JSA-nya memadai, dimengerti dengan baik. Nah, yang ketiga, dilaksanakan apa tidak? Betul JSA-nya oke, dimengerti, tapi masa sih melakukan langkah ini harus begini-begini? Sarapan paginya ini tiap pagi buat saya melakukan pekerjaan ini. Akhirnya shortcut, jalan pintas, bisa celaka. Nah, itu yang kita inspeksi. Jadi yang pertama tadi reaksi, posisi, peralatan, prosedur. Yang kelima APD-nya. APD-nya sesuai atau tidak dengan pekerjaan atau dengan bahaya yang bisa muncul saat melakukan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Oh, ini berisik sekali di sini, bising. Oh, harus pakai earplug. Betul, oh, udah pakai earplug belum? Sudah. Oh, berarti oke. Belum tentu. Lihat dulu kesesuaiannya. Ya, jangan-jangan earplug nggak cukup. Harus pakai earmuff misalnya. Jangan-jangan earmuff nggak cukup. Harus pakai earplug plus earmuff. Cara tahunya bagaimana? Setiap earplug atau earmuff itu ada tingkat kemampuan peredaman suara. Nah, punya spesifikasi masing-masing. Nah, sekarang kebisingan yang terjadi berapa desibel? Target kita berapa? Ya tentunya di bawah 85 desibel, kira-kira begitu ya, karena itu nilai ambang batas. Maka apakah cukup hanya earplug? Atau dengan earmuff cukup? Atau harus dua-duanya? Nah, kita lihat kesesuaiannya. Nah, itulah 5 objek inspeksi sahabat dunia tambang kita. Nanti di kesempatan lain kita bahas lebih detail ya. Yang pertama reaksi seseorang, posisi seseorang, peralatan, prosedur, dan juga alat pelindung diri. Saya pikir sudah menjawab, dan kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain silahkan masukkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya.